Coba deh kalian cek akun media sosial kalian, lihat berapa banyak pertemanan yang kalian punya. Mungkin terasa banyak ya, kalian mengenal hampir semuanya. Tapi dari daftar pertemanan itu, apakah mereka benar-benar teman atau hanya kenalan aja? Apa kalian merasa udah punya cukup banyak teman, tapi kayaknya cuma sekedar teman biasa aja gitu? Bukan yang spesial, nggak ada yang akrab-akrab banget, dan mungkin nggak ada juga yang benar-benar peduli sama kalian. Terus kalian pasti pengen jadi teman yang selalu dirindukan, yang kehadirannya ditunggu-tunggu. Kalau iya, tenang aja, di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menjadi teman yang istimewa buat semua orang, yang istilahnya kalau nggak ada lo nggak rame gitu. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang teman yang istimewa bagi orang lain. Biar teman-teman kamu itu ngerasa kalau kamu nggak ada, mereka bakal kecarian. Mereka bakal ngerasa ada yang kurang kalau kamu nggak ikut di tongkrongan. Atau kalau kalian harus pergi, mereka bakal merasa benar-benar kehilangan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah selalu menghargai keberadaan teman-temanmu. Untuk jadi teman yang dirindukan, kita harus lebih dulu menghargai keberadaan mereka. Kadang kita sibuk bercerita tentang diri sendiri, tanpa sadar kalau teman-teman juga punya cerita mereka. Jangan egois jadi teman. Jangan hanya mau jadi pusat perhatian sendiri. Berikan kesempatan untuk temanmu menunjukkan keberadaan mereka. Tunjukkan kalau kamu benar-benar menganggap dia sebagai teman yang istimewa. Misalnya, kalau kamu makan sesuatu, ingat temanmu. Kalau kamu beli sesuatu yang masih affordable, berikan juga temanmu. Dengan begitu, dia akan merasa keberadaannya sebagai temanmu diakui. The greatest gift you can give to someone is your time. Ini kutipan dari Rick Warren. Artinya, hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah waktu kita. Dengan menunjukkan kalau dia benar-benar orang yang selalu berada di sisi kita, maka dia akan merasa nyaman terus berada di dekat kita. Kalau menurut kalian, apa sih hal yang paling bikin kalian merasa dihargai sebagai teman? Share di kolom komentar ya. Tips selanjutnya atau yang kedua yaitu jadilah pendengar yang baik. Kadang untuk jadi teman yang dirindukan gak perlu selalu jadi orang yang punya solusi atas masalah mereka. Cukup jadi pendengar yang baik aja. Kalau teman-temanmu menceritakan satu masalah, bukan berarti mereka selalu minta solusi yang brilian darimu supaya bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Mungkin mereka hanya ingin didengarkan, hanya ingin ada tempat untuk meluapkan keluh kesah mereka. Stephen R. Covey pernah bilang, kebanyakan orang mendengar bukan untuk memahami, tapi hanya untuk menjawab. Nah, untuk jadi teman yang dirindukan, coba deh dengerin mereka tanpa buru-buru kasih saran atau menghakimi. Mereka akan lebih menghargai kita kalau kita benar-benar berusaha mengerti apa yang mereka rasakan. Kalau sudah paham ini, dalam percakapan kalian selanjutnya, coba untuk benar-benar fokus mendengarkan cerita teman kalian dulu. Percaya deh, teman kalian pasti akan merasakan bedanya. Tips yang ketiga yaitu tunjukkan rasa empati. Empati adalah kunci untuk menjadi teman yang istimewa, yang selalu dirindukan. Coba tempatkan diri di posisi mereka dalam banyak hal. Rasakan apa yang mereka juga rasakan. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi tentang benar-benar memahami. Kata Mohsin Hamid, empati adalah tentang menemukan gema perasaan orang lain di dalam diri kita sendiri. Dengan berempati, kita bisa menjadi teman yang bisa mereka andalkan di saat-saat susah. Kira-kira menurut kalian apa aja sih hal yang bisa menunjukkan empati? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain.
Tips yang keempat ini juga tak kalah penting guys, yaitu berusahalah untuk selalu jujur pada temanmu. Siapapun itu pasti akan lebih senang bersama dengan orang yang jujur dan apa adanya. Jangan takut untuk menunjukkan diri kalian yang sebenarnya kepada teman kalian. Jangan juga sampai terlalu berusaha jadi orang lain supaya diterima di lingkup pertemanan. Kata Maya Angelou, kita semua punya empati, tapi mungkin kita belum cukup berani untuk menunjukkannya. Jadilah diri sendiri dan tunjukkan ketulusan kalian. Teman akan lebih mudah percaya dan merasa nyaman dengan kalian. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak merasa dekat dengan seseorang justru karena mereka jujur dan apa adanya? Masuk ke tips yang berikutnya, atau yang kelima nih. Masih semangat kan? Yang kelima, berikan dukungan kecil yang bermakna. Terkadang, tindakan kecil kita terhadap teman itu bisa sangat berarti loh. Coba deh perhatikan momen-momen kecil yang sederhana, tapi seringkali kita lupakan. Atau saking sederhana dan kecilnya, sampai-sampai kita merasa tak perlu melakukannya. Padahal, hal yang kecil itu bisa jadi sangat dibutuhkan dan diinginkan teman kita. Seperti misalnya mengucapkan selamat saat mereka mencapai sesuatu, atau bahkan hanya sekedar menanyakan kabar saat mereka sedang down. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi buat teman-teman kita, ini bisa jadi momen yang sangat berarti. Ada pepatah bijak bilang, teman baik itu sulit dicari, sulit ditinggalkan, dan mustahil untuk dilupakan. Jadi, biar kalian dianggap sebagai teman yang istimewa dan sulit dilupakan, coba deh tunjukkan kepedulian kecil setiap harinya. Kita masuk ke tips yang keenam. Jangan takut menyampaikan perasaanmu. Ini kurang lebih sama dengan jujur di atas ya. Kalau kamu punya teman dekat, kamu tidak perlu takut untuk menyampaikan perasaanmu. Seringkali kita gengsi bilang makasih atau kamu berarti banget buat aku. Padahal dengan jujur menyampaikan perasaan kita, mereka akan merasa lebih dekat dan dihargai. Seperti kata Thornton Wilder, kita benar-benar hidup di momen saat kita menyadari salah satu harta terbesar kita adalah teman yang baik. Sekarang coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kalian bilang makasih atau nunjukin rasa sayang kalian ke teman-teman kalian? Gimana cara kalian nunjukinnya? Tulis di kolom komentar ya. Poin ketujuh, untuk jadi teman yang istimewa adalah selalu luangkan waktu berkualitas. Sediakan waktu untuk bersama-sama dengan temanmu, seperti sekedar ngopi, makan, atau jalan-jalan. Momen kecil ini bisa mempererat hubungan dan menunjukkan bahwa kalian saling menghargai waktu bersama. Ingat, ini harus menjadi sesuatu yang timbal balik. Kamu tidak boleh egois. Misalnya saat kamu mengajak temanmu untuk hangout, mereka harus selalu bersedia. Sementara saat mereka membutuhkanmu, kamu menghilang bak avatar. Gak fair dong ya. Tips yang ke-8 nih, selalu apresiasi dan tunjukkan kebahagiaan atas pencapaian mereka. Jadikan dirimu sebagai orang yang mendukung temanmu secara maksimal. Apresiasi setiap pencapaian mereka, tunjukkan kamu juga turut berbahagia dengan apa yang membuat mereka bahagia. Jangan malah menunjukkan ketidaksukaanmu pada hal-hal yang mereka senangi. Jika memang hal itu yang kamu rasakan, mungkin karena ada hal-hal yang tidak baik bagi temanmu di balik pencapaian itu, kamu bisa menahan diri dan mengambil waktu yang tepat untuk memberitahukannya. Hal ini malah bisa mempererat hubungan kalian sebagai teman yang istimewa. Tips selanjutnya yaitu tunjukkan dukunganmu terhadap mimpi-mimpi temanmu. Seperti halnya kamu, temanmu juga pasti punya mimpi yang mau mereka capai. Tunjukkan bahwa kamu mendukung mimpi mereka. Motivasi dan dorong mereka untuk bisa mencapainya. Dengan begitu, kamu bisa membuat temanmu merasa berharga dan dipahami, dan kamu bisa menjadi support system untuk mereka.
Nah, poin yang 10 atau yang terakhir nih, last but not least, hormati perbedaan dan privasi teman kamu. Sedekat-dekatnya kamu dengan temanmu, kalian pasti punya perbedaan dan kamu harus menghargai itu. Sesimpel misalnya temanmu lebih suka nonton film romantis, sementara kamu suka nonton film horor. Nah, kalau kalian nonton bareng nih, jangan menuntut temanmu untuk selalu nonton film horor kesukaan kamu. Beri dia kesempatan untuk nonton film favoritnya bersamamu. Hargai perbedaan dalam sifat, pendapat, atau keputusan teman. Jangan terlalu menuntut. Dan jangan lupa juga untuk menghormati privasinya. Menjadi teman istimewa bukan berarti kamu harus tahu segalanya. Ada kalanya dia ingin mengkip satu persoalan secara pribadi dan tidak ingin membaginya dengan siapapun, termasuk kamu. Hormati itu, jangan menghakimi bahwa temanmu tidak menganggapmu karena hal kecil itu. Nah, itu dia tips untuk jadi teman yang selalu dirindukan. Ingatlah untuk hadir dengan tulus, mendengarkan, berempati, dan menjadi diri sendiri hingga menghargai perbedaan dan privasi teman. Kadang kita nggak sadar kalau hal-hal sederhana ini bisa bikin kita jadi lebih berarti buat orang lain. Terakhir, ingat kata-kata Albert Hubbard, "A friend is someone who knows all about you and still love you." Artinya, teman adalah orang yang tahu segalanya tentang kita dan tetap mencintai kita apa adanya. So, yuk jadi teman yang selalu dirindukan dan yang pasti selalu berdampak positif bagi orang lain. Kalau kalian suka video ini dan pengen lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Share juga video ini ke teman kalian, siapa tahu mereka bisa jadi teman yang lebih baik juga buat kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah jadi teman yang baik.